Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. KD yang akan kita pelajari pada hari ini KD 3.19, KD 4.19 dengan materi tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, Al-Kisah. Di sebuah negara Mesir terdapat seorang raja yang sangat angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu hari, raja tersebut bermimpi anak-anak. Kira-kira apa ya mimpinya? Raja tersebut bermimpi yang konon menurut para ahli mimpi menandakan bahwa mimpi raja tersebut akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu yang nantinya akan membinasakan raja tersebut. Raja tersebut merasa takut anak-anak dan memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Dan anak-anakku, Nabi Musa pun dilahirkan pada masa Raja Fir'aun yang ingin membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ibunya Nabi Musa sangat sedih anak-anak. Beliau berdoa kepada Allah agar senantiasa menyelamatkan anaknya yang baru saja lahir. Allah pun memberikan petunjuknya kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti yang nantinya akan dihanyutkan ke sungai. Dan tanpa diduga anak-anak, ternyata sungai tersebut mengalir sampai ke arah kerajaan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Masya Allah, ternyata anak-anak, bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Nabi Musa menangis anak-anak karena dia haus, kehausan, lapar. Sehingga istri Fir'aun merasa kebingungan. Dia menyuruh para dayangnya untuk mencari ibu susu untuk Nabi Musa. Tapi tidak satupun yang berhasil menyusui Nabi Musa. Pada akhirnya datanglah seorang perempuan yang bernama Yukabat. Dari situlah Musa kecil tinggal di istana bersama Raja Fir'aun dan juga istrinya serta ibu kandungnya. Dan Musa juga tumbuh memiliki jiwa yang penolong. Tentunya itu sangat berlawanan dengan Raja Fir'aun. Contohnya,
Ketika Nabi Musa sedang menuju kota Madian, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis cantik jelita. Di sana Nabi Musa melihat ada banyak gerombolan orang yang sedang mengantri untuk mengambil air. Namun, beliau melihat dua orang gadis itu menyendiri bersama dombanya. Nabi Musa langsung tergerak hatinya anak-anak untuk membantu dan menolong kedua gadis itu dalam memberikan air kepada ternak-ternaknya. Dan ternyata ayah dari gadis itu adalah siapa yuk? Nabi Syuaib anak-anak. Dan itu menjadi pertemuan pertama antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa pun dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, setelah beberapa waktu, akhirnya Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk kembali berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Di situ Nabi Musa sudah dibekali anak-anak, yaitu dengan mukjizat, tongkat, dan yang kedua, tangan yang mengeluarkan cahaya, di mana tangan tersebut akan menjadi pelindung dari segala ketakutan yang ada dalam hati Nabi Musa. Mengetahui kedatangan Nabi Musa, Raja Fir'aun marah besar anak-anak dan menuduh Nabi Musa merupakan penyihir yang ingin mengusirnya dari negaranya tersebut. Setelah itu, Nabi Musa dipertemukan oleh Raja Fir'aun dengan tukang-tukang sihir terhebat dan terhandal di negerinya. Tukang sihir itu pun melemparkan semua tali-tali dan juga tongkat-tongkat yang mereka miliki. Apa yang terjadi? Seketika tali-tali yang mereka lempar dan juga tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular yang banyak yang melata mengelilingi Nabi Musa. Dan saat yang bersamaan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Quran Surat Toha ayat 69. Dan benar anak-anak, seketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang ketika itu berada di tangan kanannya. Allahu Akbar. Tanpa diduga oleh Raja Fir'aun dan juga para tukang sihir, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar anak-anak, dan seketika menelan semua ular-ular kecil dari tukang sihir itu. Dengan melihat keadaan itu, sebagian tukang sihir seketika bersujud kepada Nabi Musa. Melihat sebagian tukang sihir dan juga istrinya Asiyah telah beriman
kepada Nabi Musa, Fir'aun menjadi tambah marah dan ganas. Dia menyiksa para tukang sihir yang beriman tersebut dan juga istrinya hingga mereka mati. Raja Fir'aun beserta pasukannya terus mengejar Nabi Musa tanpa diberi ampun sedikit pun. Hingga Nabi Musa terpojok. Di belakangnya musuh, yaitu Raja Fir'aun bersama para bala tentaranya, sedangkan depannya adalah Laut Merah. Di saat kondisi yang sudah kepalang bingung, Allah menurunkan firman-Nya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat yang ia pegang. Dan subhanallah anak-anak, seketika lautan yang begitu luas langsung berubah menjadi jalan yang bisa dilaluinya. Sehingga tanpa pikir panjang, Nabi Musa beserta pengikutnya melewati jalan tersebut. Mereka terus berlari dan berlari hingga akhirnya sampailah Nabi Musa dan pengikutnya di ujung laut itu. Dan melihat jalan tersebut, Raja Fir'aun pun beserta bala tentaranya tanpa pikir panjang juga langsung mengikuti Nabi Musa melalui jalan itu. Hingga akhirnya begitu mereka sampai di tengah-tengah laut, Allah menurunkan perintahnya kembali, bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kedua kalinya. Dus! Seketika jalan yang awalnya begitu panjang yang mereka lalui langsung berubah kembali menjadi lautan. Seketika anak-anak, Raja Fir'aun bersama bala tentaranya tenggelam di laut itu tanpa ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Nah, itulah anak-anak tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang anak-anak sudah paham ya? Sekali lagi, semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.